Para kaum muslimin, kita lanjutkan pembahasan kita tentang mawas diri, di mana hal ini berkaitan erat dengan banyak pihak, mau itu yang muda ataupun yang telah masuk usia dewasa, yang tua. Dalam Rai Ibnu Mubarak disebutkan perihal tentang mawas diri, di mana seseorang itu ada baiknya mempertimbangkan secara baik dan matang apa sisi manfaat dan mudaratnya. Dalam riwayat hadis disebutkan, "Idza arata an taf'ala amrun fatadabbar 'aqibatah fa in kana khairan famdihi wa in kana syarran fantah." Rawi Ibnu Mubarak. Jadi ketika seseorang ingin menghendaki sebuah perkara, pengen sesuatu gitu, kemudian dia mengerjakannya itu khawatir ya toh dengan efeknya, maka pertimbangkan baik dan buruknya. Kalau itu adalah sesuatu yang khair, maka teruskan. Kalau itu adalah sesuatu yang membuat dia syarr, ya toh berdampak buruk dan jelek, maka fantah, berhenti saja, jangan dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena hal ini adalah sifat mawas dirinya seseorang yang memiliki kefahaman yang baik, memiliki tingkat kecerdasan yang baik tentunya. Orang-orang iman yang mempertimbangkan di situ ada nilai apa? Apakah halal haramkah? Apakah dosa pahalakah? Apakah di situ ada mubah? Ataukah di sana ada nilai makruhnya? Sehingga kita bisa menapaki diri dengan penuh mantap, dengan penuh kesadaran dan juga keyakinan yang baik, memperhatikan hasilnya, baik dan buruknya. Sehingga seseorang yang kemudian dihadapkan dengan dua perkara yang dampaknya adalah dunianya dan akhiratnya, tentunya kalau orang-orang iman yang baik ya juga mempertimbangkan apa sisi dampak di akhiratnya. Contoh, seorang ingin bekerja atau mendapat pekerjaan yang jauh dari rumahnya, mendapatkan pekerjaan yang membuat dirinya ibadahnya itu kelendrang, ibadahnya menjadi tidak lancar. Ya pertimbangkan apakah hal itu kemudian berdampak kepada agamanya atau tidak. Apakah itu kemudian nanti akan membuat dia pudar keimanannya atau tidak. Atau kalau dampaknya buruk, ya tinggalkan. Begitu juga dengan makanan. Kalau ragu-ragu atau subhat, tinggalkan. Tapi kalau dia yakin it's okay gitu, gak ada masalah, ya teruskan. Karena memang melalui Rai Ibnu Mubarak ini kita diperintahkan untuk memiliki karakter yang mawas, yang hati-hati. Kalau dalam bahasa Arab tentunya mutawarri, atau jaga-jaga, jangan sampai kebablasan. Nah, para kaum muslimah yang kami hormati, tentunya ini kembali lagi kepada kefahaman kita untuk memutuskan, apalagi dalam hal pergaulan, apalagi tentang hal yang ditulis secara jelas oleh Allah di dalam kitabillah. Apa itu? Tentunya dalam hal ini kita bahas adalah hal-hal yang bisa menghilangkan terhadap akal, menghilangkan terhadap kesadaran dan juga pertimbangan diri yang baik. Hal-hal yang membuat kita menjadi candu terhadap hal itu sehingga mengalahkan kebutuhan dirinya dan keluarganya. Maka melalui surah Al-Maidah ayat 90 telah tegas diterangkan di sana, telah tegas diingatkan secara lantang dan keras apa isinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan
fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 90. Sadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi atau menggunakan anak panah, kemudian semua itu adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan dari Allah. Para kaum muslimah, kita masuk kepada bahasan khamr. What's the meaning of khamr? Khamr adalah kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Khamr adalah sesuatu yang memabukkan, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Atau walaupun itu adalah sesuatu yang kalau dikonsumsi dalam jumlah sedikit ya tidak menjadi haram atau dan diniati memang dibuat untuk membuat akalnya hilang, itu menjadi haram. Dicampur atau dioplos. Padahal itu makanan yang biasa saja. Kalau sudah dalam bentuk yang seperti itu menjadi haram. Fitrahnya tidak haram, atau dimakannya biasa saja, tapi dicampur-campur, dioplos kemudian menjadi sebuah minuman, yang ketika dikonsumsi membuat akalnya hilang, jadi haram. Tetap menjadi khamr. Tapi yang lebih kuat lagi adalah kalau sudah membuat seseorang menjadi hilang akal, maka itu adalah kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Dalam Bukhari Muslim. Kemudian diperkuat lagi melalui rawi Abu Adi an Amr disebutkan wal khamru ma khamarul akal. Khamr adalah sesuatu yang mampu untuk menghilangkan terhadap akal sadar manusia. Sehingga jelas apa yang dituliskan oleh Allah untuk mawas diri dan mengambil pertimbangan ketika akan mengerjakannya, termasuk dalam hal minuman ini. Apa yang akan menjadi dampak ketika seseorang mengkonsumsi terhadap khamr? Mari kita bahas dan mari kita mengambil contoh dari kisah dua malaikatnya Allah, ialah Harut Marut, yang oleh Allah diberikan kemampuan untuk mewakili para malaikat yang lain, menjadi contoh dua malaikat yang juga membuktikan bahwa khamr ini adalah sesuatu yang mampu untuk membuat orang melakukan perbuatan yang jauh lebih besar, jauh lebih dosa besar. Atau di mana dalam riwayat ketika ia didatangi oleh malaikat dengan membawa perempuan dengan membawa bayi, kemudian bayi ini dipersilakan untuk dibunuh, dia tidak mau. Kemudian menzinahi terhadap dirinya, dia juga tidak mau. Kemudian ketika didatangi dengan khamr, atau dia berpikiran bahwa khamr itu adalah suatu dosa yang remeh atau yang biasa saja. Namun ketika telah mengkonsumsi khamr dan akalnya menjadi hilang, semua perbuatan yang di awal tadi ditolak kemudian dikerjakan oleh Harut dan Marut. Begitu pula dengan sosok-sosok yang lain yang kehilangan akalnya setelah mengkonsumsi khamr, bahkan sampai saat ini. Ketika kesadaran kita sudah tidak lagi di sebuah titik yang baik, ya hal-hal yang buruk bisa saja kita kerjakan. Bahkan kategori sholat pun ketika mengkonsumsi khamr untuk saat ini sudah tidak lagi diperbolehkan. Di zaman dahulu di awal atau mempengaruhi orang-orang, sholatnya menjadi salah dan keliru. Saat ini khamr betul-betul diharamkan, sehingga orang-orang iman harusnya tidak mengkonsumsinya karena dihukumi haram dan karena dihukumi bisa menghilangkan terhadap akal, sehingga ibadah kita menjadi tidak baik. Atau para kaum muslimah, kalau kita membahas masalah keharaman,
apa-apa saja yang sudah ditetapkan di dalam kitabillah, atau baik itu peraturan, kemudian sebuah perintah, hukumnya mutlak. Jadi taat atau tidaknya ialah kita yang harus dengan penuh kesadaran. Orang-orang yang mabuk diajak untuk taat ya tidak bisa. Orang-orang yang candu seperti tadi, kemudian dia disuruh berhenti, mungkin saja dia tidak akan bisa. Tapi setelah merasakan dampaknya di dunia, itu sangat merugikan, insya Allah itu suatu peringatan besar untuk dirinya. Dan semoga dengan diperingatkan di dunia itu bisa menjadi sadar. Contoh ya, mengkonsumsi itu kemudian ya organ-organ tubuhnya malah menjadi tidak sehat dan lain sebagainya. Sedangkan untuk saat ini orang-orang iman yang kembali kepada bahasan di atas, ketika itu dipertimbangkan, ditadaburkan, mempunyai efek khair, maka dikerjakan. Tapi ketika mempunyai efek syar, maka tinggalkanlah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Khairul qali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.